Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang countermeasures measures dalam sistem operasi. Sebelum aku lanjut ke slide berikutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Firda Maulidia, saya dari Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammad Husni Tamrin dengan NIM 20222419098. Aku di sini akan membahas tentang patching and updates. Apa itu patching and update? Patching itu adalah sebuah proses untuk memperbarui perangkat lunak seperti iOS, Drive, dan juga aplikasi untuk menutup celah keamanan dan juga memperbaiki bug atau menambahkan fitur. Dan update itu bisa bersifat keamanan, menjaga stabilitas dan juga performa. Mengapa patching and update itu sangat penting? Karena banyak sistem yang memanfaatkan, banyak serangan yang memanfaatkan celah lama yang sudah ada patch-nya, exploit non-vulnerabilities, dan juga menjaga kompatibilitas dan stabilitas sistem. Di sini ada langkah-langkah implementasi dan best practice-nya. Ada inventaris aset seperti catatan versi iOS dan juga aplikasi di seluruh mesin. Yang kedua ada tentukan kebijakan patching, menjaga frekuensi mingguan dan juga bulanan, dan juga prioritas vertikal segera. Untuk yang ketiga ada uji patch di lingkungan staging sebelum rollout massal, dan juga mengotomatiskan development, monitor hasil rollback, plan jika ada masalah. Yang terakhir, catat dan audit patching untuk kepatuhan. Nextnya, ada resiko and mitigasinya. Resiko and mitigasinya dari patch adalah patch bisa menimbulkan kompatibilitas yang selalu diuji di staging dan juga downtime saat patch menjadwalkan maintenance Windows. Apa itu firewall? Di slide berikutnya aku akan menjelaskan ini firewall. Apa sih yang dimaksud dengan firewall? Firewall itu adalah sebuah kegiatan untuk mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluarnya berdasarkan aturan, bisa berupa host base pada setiap mesin atau network base atas gateway atau router. Tipe firewall dalam OS di sini ada 3 tipe. Yang pertama ada packet filtering atau stateless, dan juga stateful infection, dan juga ada next generation firewall dengan deep packet infection application awareness. Untuk fungsi utama dari firewall adalah memblokir akses yang tidak diinginkan dan juga membatasi layanan yang terbuka serta segmentasikan jaringan. Untuk langkah-langkah dan implementasinya, di sini ada definisikan policy, principle of least privilege, hanya port dan layanan yang dipakai dibuka. Yang kedua ada buat rule yang eksplisit, deny by default lebih aman daripada allow by default, dan menggunakan logging dan monitoring untuk melihat traffic mencurigakan. Ada juga update rules saat ada perbaruan layanan atau infrastruktur. Yang terakhir ada mengkombinasikan dengan VPN untuk remote access yang aman. Best practice-nya di sini ada 2 best practice. Ada mengsegmentasikan jaringan ya, seperti VLAN dan juga subnets untuk
membatasi lateral movement. Yang kedua ada terapkan firewall di edge dan juga di host firewall di endpoint. Kita ke pembahasan selanjutnya. Untuk di pembahasan selanjutnya ini ada IDS dan IPS. Intrusion Detection System (IDS) dan juga Intrusion Prevention System atau IPS. Apa sih yang dimaksud dari IDS? IDS adalah kegiatan untuk mendeteksikan pola serangan atau anomali dan memberikan alert. Ini kalau IDS adalah kegiatan yang pasif. Dan juga ada IPS. IPS itu sifatnya selain mendeteksi, dia bisa juga memblokir traffic secara otomatis. Ini kegiatan yang aktif ya. Jenis deteksinya untuk IDS dan IPS ini ada 2 jenis. Pertama ada signature based. Ini cocok banget untuk ancaman atau anomali yang udah dikenal. Dan juga ada anomaly based atau behavior based. Ini untuk mendeteksi pola yang tidak normal atau yang tidak dikenal. Langkah implementasi dan integrasinya ada menempatkan IDS atau IPS di titik strategis. Contohnya, kalian bisa menempatkannya pada network perimeter dan juga internal segment. Kedua, ada integrasikan dengan SIEM untuk kolerasi event dan respon. Yang ketiga, ada update signature rules secara berkala. Dan juga merancang kebijakan respon. Contohnya dari alert, lanjut ke analisis dan juga containment. Kelemahannya, untuk kelemahan dari IDS dan IPS. Di sini ada false positif dan negatifnya. Karena tuning itu diperlukan dan juga anomali sistem butuh baseline traffic. Untuk selanjutnya, pembahasan dari countermeasure measure yang penting dalam iOS itu ada antivirus dan juga anti-malware. Apa sih konsep dari antivirus dan juga anti-malware ini? Konsepnya adalah perangkat lunak yang mendeteksi. Ya, jadi ini antivirus dan anti-malware ini bisa mendeteksi atau mengkarantinakan dan menghapus malware seperti virus Trojan dan juga ransomware dan juga spyware. Praktik terbaiknya adalah gunakan solusi endpoint dan juga protection modern, endpoint detection and response seperti EDR, dan juga update signature dan Ignite secara teratur. Yang ketiga ada jalankan scanning secara berkala dan juga real time protection. Yang terakhir ada menerapkan whitelisting aplikasi untuk lingkungan yang sangat sensitif. Konfigurasi amannya nih. Ini juga termasuk ya dalam countermeasure. Ada konsepnya ini untuk mengatur OS ya, untuk mengatur aplikasi dan juga layanan sesuai prinsip keamanan seperti disable instant service dan juga strong password dan minimal privilege. Langkah-langkahnya ada, yang pertama ada menggunakan baseline konfigurasi. Yang kedua ada nonaktifkan service atau port yang tidak diperlukan. Ketiga ada terapkan hardening dan juga firewall host, disable guest account, meminimalkan user privilege.
Yang keempat ada menggunakan konfigurasi enkripsi untuk data at rest dan juga data in transit. Yang kelima ada audit konfigurasi secara berkala atau configuration drift detection. Sini ada sandboxing, contohnya ada Chrome dan juga Mobile iOS. Apa konsepnya? Konsepnya mengisolasikan proses atau aplikasi lingkungan yang terbatas agar tidak terjadi exploit dan juga menjaga malware karena dampaknya tidak meluas ke sistem utama. Dan juga di sini ada contoh penggunaan yang nyata. Contoh penggunaan yang nyata dari sandboxing ya, selain Chrome dan juga Mobile iOS, di sini ada browser sama ya seperti Chrome, sorry. Di sini Browse dan Chrome itu untuk menjalankan tab sandbox sehingga exploit pada satu tab tidak mengakses file sistem, dan juga untuk Mobile iOS ini tidak memakai sandboxing per aplikasi sehingga aplikasi tidak bisa dibaca atau tidak ada data aplikasi tanpa izin. Implementasinya di sini ada menggunakan kontainer ringan atau sandbox tools untuk menjaga file atau aplikasi yang tidak dipercaya. Yang kedua ada menggunakan browser yang up to date karena mereka memiliki sandbox bawaan. Untuk keterbatasan dari sandbox ini ada sandbox yang tidak sempurna, membuat escape exploit mungkin terjadi, tetap membutuhkan patching dan juga monitoring. Di sini ada virtualisasi untuk isolasi. Apa itu virtualisasi dan juga isolasi? Ini konsepnya untuk menggunakan hypervisor untuk menjaga juga kontainer, memisahkan workload. Untuk virtualisasi menambahkan lapisan isolasi antara guest OS dan juga host. Kapan ini digunakan? Untuk menggunakan virtualisasi itu untuk environment testing, menjalankan layanan terisolasi atau containment dalam incident response. Yang kedua, keunggulannya ada mudahnya rollback, snapshot, dan juga cloning untuk scaling, dan juga isolasi yang kuat bila dikonfigurasikan secara benar. Terima kasih teman-teman atas waktunya untuk mendengarkan presentasi saya. Mungkin ini bisa membawa teman-teman untuk menjaga sistem operasi dan lebih mengenal dari apa configuration dalam OS, countermeasure dalam OS. Semoga penjelasan aku ini memberikan kalian pemahaman. Dan mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang countermeasure dalam sistem operasi. Sebelum aku lanjut ke slide berikutnya, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Firda Maulidia dengan NIM 2022241098. Saya dari program Studi Teknik Informatika. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Di sini ada patching and update. Apa itu patching and update?
Patching itu adalah sebuah proses memperbarui perangkat lunak seperti iOS, drive, dan juga aplikasi untuk menutup celah keamanan dan memperbaiki bug atau menambahkan fitur. Update bisa bersifat keamanan security patches dan juga stabilitas atau performa. Dan mengapa patching dan update itu sangat penting? Karena banyaknya serangan yang memanfaatkan celah lama yang sudah ada patchnya dan juga menjaga kompatibilitas dan stabilitas sistem. Langkah implementasi dan best practice-nya ada inventaris aset catatan versi iOS dan aplikasi di seluruh mesin. Tentukan kebijakan patching seperti frekuensi mingguan atau bulanan, prioritas vertikal segera, dan ketiga ada uji patch di lingkungan staging sebelum rollout massal, otomatiskan development, dan juga monitor hasil rollback plan jika ada masalah, dan juga catatan audit patching untuk kepatuhan. Next, resiko dan mitigasi. Resiko dan mitigasinya ada dua. Yang pertama ada patch bisa menimbulkan kompatibilitas, selalu menguji di staging, dan juga downtime saat patch. Jadwalkan maintenance window. Selanjutnya ada firewall. Apa itu firewall? Firewall itu adalah kegiatan mengontrol lalu lintas keluar masuknya berdasarkan aturan dan juga bisa berupa host base di setiap mesin atau network base atas router gateway. Tipe-tipe firewall dalam OS. Ada packet filtering stateless, stateful infection, next generation firewall dengan deep packet infection and application awareness. Untuk fungsi utamanya yaitu memblokir akses yang tidak diinginkan, batasi layanan yang terbuka, segmentasi jaringan. Untuk langkah implementasinya, definisikan policy principle of privilege hanya port dan layanan yang dipakai. Buat rule yang eksplisit, Deny by default lebih aman daripada allow by default. Gunakan logging dan monitoring untuk melihat traffic mencurigakan dan juga menjaga rule saat ada perubahan layanan atau infrastruktur dan mengkombinasikan dengan VPN untuk remote akses yang aman. Best practice-nya itu ada segmentasi jaringan untuk membatasi lateral movement dan juga menerapkan firewall di edge, host firewall at point. Selanjutnya ada Intrusion Detection System atau IDS dan juga Intrusion Prevention System atau IPS. IDS adalah mendeteksi pola serangan atau anomali dengan memberi alert. Ini kegiatan yang pasif. Dan juga ada IPS, selain mendeteksi bisa memblokir traffic secara otomatis. Ini kegiatan yang aktif. Jenis-jenis deteksinya itu dia ada dua jenis, yaitu signature based, ini cocok untuk ancaman yang sudah dikenal, dan juga anomaly based atau behavior based, ini untuk mendeteksi pola yang belum kenal atau yang tidak normal. Bagaimana langkah implementasinya dan integrasinya? Bisa menempatkan IDS atau IPS di titik strategis seperti network, perimeter, atau juga internal segment. Integrasikan dengan SIEM untuk korelasi event dan respon. Dan juga update signature rules secara berkala. Rancangan kebijakan respon seperti alert, analisis, dan containment. Kelemahannya adalah false positive negatifnya ada tuning yang diperlukan dan juga anomali sistem butuh baseline traffic.
antivirus, dan anti-malware. Konsepnya adalah perangkat lunak yang mendeteksi atau mengkarantinakan dan menghapus malware seperti virus Trojan, ransomware, dan spyware. Untuk praktis terbaiknya, bisa menggunakan solusi endpoint protection modern seperti Endpoint Detection and Response atau EDR, update signature, dan agent secara teratur, menjalankan scanning berkala dengan real-time protection, terapkan whitelisting aplikasi lingkungan yang sangat sensitif. Secure configuration. Konfigurasi amannya, konsepnya mengatur iOS, aplikasi layanan, semua prinsip keamanan atau disable in service strong, password minimal privilege, dan langkah-langkahnya ada menggunakan baseline configuration, NIST CAI's benchmark, dan yang kedua ada nonaktifkan service or port yang tak diperlukan, dan juga terapkan hardening firewall host, disable guest account, atau minimal user privilege. Yang keempat ada gunakan konfigurasi enkripsi untuk data at rest dan data in transit, audit configuration secara berkala, atau konfigurasi drift detection. Selanjutnya ada sandboxing atau contohnya Chrome dan juga mobile iOS. Konsepnya mengisolasikan proses atau aplikasi ke lingkungan terbatas agar jika terjadi exploit malware, dampaknya tidak meluas ke sistem utama. Dan contoh penggunaan yang nyata seperti browser Chrome atau Edge menjalankan tab sandbox sehingga exploit pada satu tab tidak mengakses file sistem. Dan yang kedua ada mobile iOS memakai sandboxing secara per app sehingga aplikasinya tidak bisa dibaca, datanya tidak ada izinnya, data aplikasi lain tanpa izin. Implementasinya ada gunakan container ringan atau sandbox tool untuk menjalankan file atau aplikasi yang tidak dipercaya. Gunakan browser yang up to date karena memiliki sandbox bawaan. Dan ada juga keterbatasannya. Yang keterbatasannya ini ada yang tidak sempurna secara exploit menggunakan exploit ya. Mungkin terjadi, tetap butuh patching dan monitoring. Virtualisasi untuk isolasi. Konsep menggunakan hypervisor atau VM atau container untuk memisahkan workload, dan juga virtualisasi menambahkan lapisan isolasi antara guest, OS, dan juga host. Kapan digunakan? Digunakannya untuk environment testing dan juga menjalankan layanan terisolasi atau containment dalam insiden dan juga respon. Keunggulannya mudah rollback, snapshot, cloning untuk scaling, isolasi yang kuat bila dikonfigurasikan benar. Terima kasih, mungkin sedikit aja yang aku berikan, yang aku pahami. Semoga ini bisa membantu kalian dalam menjalankan sistem operasi ya, dalam menjalankan iOS. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
prosper.